Dengerin, pasti asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini sama saya Anissa di Dengerin, pasti asyik. Sekarang kita mau ngobrol sama satu dari sekian juta warga Jakarta. Ya. Sama Rahmatunisa. Ini saya Hai, sehat. kabar? Alhamdulillah Baik. sehat. Ini kan gue mah langsung aja nih ya, to the point. Oke, Jakarta kan sekarang udah PSBB perpanjangan yang ketiga kali ya. Yups. Nah, kan Iya, betul. semuanya di rumah, termasuk belajar di rumah. Lu kan apa? Guru TK nih ya. Nah, Iya, betul. itu gimana kalau misalnya TK belajar di rumah? Tugas-tugasnya kan kalau setahu gue TK banyak bermain. Terus butuh kreativitas kan pasti kayak bangun ruang dan sebagainya. Terus butuh belajar nulis. Itu kegiatan mereka ngapain kalau misalnya lagi di rumah? Jadi setiap TK berbeda-beda pembelajarannya. Jadi ada pembelajaran yang berbasis sentra. Nah, itu udah diwajibkan oleh pemerintah untuk pembelajaran metode sentra karena lebih mengembangkan kreativitas dan kegiatan anak. Jadi zaman dulu kita sekolah kan TK nulis aja, suruh baca. Ya, sekarang makin kesini zaman makin modern. Nah, anak-anak pun makin kritis. Jadi, kalau di sekolah saya itu, alhamdulillah sudah berbasis sentra. Itu anak-anak kegiatan selama home learning itu mereka bervariasi, bermacam-macam. Kayak kalau saya sih lebih memberikan tugas yang anak-anak biasa lakukan, orang tua lakukan di rumah. Misalkan kayak tugas hari ini membantu mama menyapu halaman rumah, atau mencuci sendal, atau membantu mama mencuci piring, gitu. Lebih kayak kebiasaan sehari-hari sih, gitu. Tapi dengan itu juga banyak. Kayak awal-awal mulai home learning itu, saya kasih pembelajaran di rumah itu berupa tentang corona, semuanya tentang corona. Misalnya? Kayak anak-anak mendengarkan cerita tentang corona, terus orang tua bercerita tentang corona, kayak gitu. Gitu. Tergantung, balik lagi sih sama sekolahnya masing-masing, dia kasih pembelajaran apa, gitu. Itu berarti maksudnya kurikulum sentra itu kayak kurikulumnya buat anak TK gitu ya? Iya, kurikulum 13 itu udah menyarankan sebaiknya TK itu sentra. Gitu. Karena 6 aspek perkembangan anak usia dini tuh lebih dapet gitu. Kayak nilai moral agama, terus sosial emosionalnya, kognitifnya, bahasanya, seperti itu sih, sama seninya dapet. Berarti intinya lulusan TK ini diharapkan nanti udah menguasai 6 dasar yang tadi ya? Yang tadi Ya, kognitif. sebenarnya kalau anak TK itu standar kelulusannya lebih, kalau menurut saya lebih katakan ke umur ya, ke umur dia. Kan sekarang SD harus umur 7 tahun gitu kan. Tapi kembali lagi ke orang tua masing-masing. Kalaupun dia paham mengenai perkembangan anak usia dini, pasti orang tua pun kayak, oh anak saya sepertinya mentalnya belum bisa nih ke SD gitu. Kan ada beberapa anak yang umurnya mau udah 7 tahun, tapi kayak perkembangannya tuh belum matang. Anak berpikir kritis gitu. Lebih kayak pembiasaan untuk dia menghadapi jenjang selanjutnya gitu. Kalau kelulusan kayak anak bisa baca, bisa nulis, itu sih nggak termasuk ya. Oh, Karena berarti perkembangan anak usia dini tuh bukan di tulisan.
Oh, berarti anak TK memang standar kelulusannya belum bisa baca, belum bisa nulis lancar gitu ya? Standar minimal banget anak TK itu bisa nulis itu segimana? Maksudnya misalnya nulis 4 huruf, nulis baca 4 kata, apa gimana? Ya, kita nggak bisa matokin, misalkan dia belum bisa baca nih, belum bisa lancar bacanya, terus nggak bisa lulus TK, itu nggak termasuk sih, karena perkembangan anak kan beda-beda. Jadi Pasti banget anak TK lulus langsung bisa baca gitu. nggak tergantung, itu kan semua perkembangan anak beda-beda. Ada yang ke umur apa kelas SD kelas 1 itu belum bisa baca. Jadi mereka mulai belajar bacanya tuh di kelas 1 gitu. Karena emang dunia anak, pendidikan anak usia dini itu kan emang bermain sambil belajar gitu. Jadi dia bermain tapi ada kita sisipkan nilai-nilai 6 aspek perkembangan itu gitu. Jadi nggak monoton. Anak TK harus bisa nulis, harus bisa baca, tapi ada beberapa kita menerapkan misalkan di sentra bahasa ya. Misalkan di sentra bahasa itu kita menulis huruf A. Boleh menulis huruf A, tapi entah dia pakai spidol yang besar gitu. Jadi anak usia itu tuh belum pakai pensil kalau di sekolah saya gitu. Jadi berbagai media gitu harus bisa pakai cat gitu. Jadi nggak monoton pakai pensil, penghapus saja gitu. Jadi misalnya dia udah usia 7 tahun. Nah, si TK ini bakal dia misalnya udah TK 2 tahun. Dari umur 5 sampai 7 rata-rata kan gitu kan sekarang. Nah, umur 7 tahun ini berarti si TK ini merekomendasikan dia untuk masuk sekolah dasar nih. Meskipun dia belum bisa terlalu lancar bacanya, belum terlalu bisa mengenal huruf kayak gitu. Yang penting usianya aja nih udah mencapai untuk masuk sekolah dasar gitu ya. Ya, betul. Karena kan kita standar kelulusannya TK itu bukan kayak SMP harus bisa ini, harus bisa ini gitu. Enggak, jadi kalau yang penting tuh anak udah dia udah bisa punya rasa tanggung jawab gitu, terus dia bisa berinteraksi sama sosialnya, lingkungan sekitarnya, terus bisa memahami bahasa, itu udah nilai plus banget. Anak TK ketika masuk SD itu udah punya rasa percaya diri, tanggung jawab, mau bersosialisasi, berinteraksi sama lingkungan sekitarnya sih, itu udah nilai plus buat anak TK tuh. Oh, pantesan. Kan lagi ngadain seleksi nih. Kan saya tanya ke guru TK kan, misalnya ada guru TK. Bu, anaknya udah bisa apa aja? Kayak pokoknya mau usianya udah cukup sih. Bahkan ada anak yang 6 tahun menurut mereka juga udah bisa untuk masuk SD. Soalnya sekarang kalau misalnya di SD swasta, banyak juga nih orang tua yang nanya, SD swasta, ada nih Bu peraturan pemerintah, mereka nyari nih, bacain ya. Peraturan Menteri Pendidikannya nomor 51 tahun 2018. Jadi sekarang itu anak-anak itu udah bisa masuk SD dengan minimal umurnya 6 tahun. Kalau ke swasta, kalau ke negeri itu 7 tahun kan. Nah, tapi jadi kita yang bingung kan. Kalau misalnya dari TK-nya nih udah rekomendasi ini boleh masuk SD, tapi dari SD-nya kayaknya anaknya baca aja nggak bisa. Bahkan huruf aja tuh ada yang nggak ngenalin. Ada yang masih kebalik-balik gitu. Ternyata memang di TK tuh nggak diajarin nggak ditekankan untuk itu ya. Kalau rule benernya memang anak bisa baca, belajar baca itu tuh adanya di SD kelas 1. Iya. Jadi bagaimana gurunya aja nih yang siap ngajarin anak. Kan ada yang gurunya pengennya, oh dia dari TK ini nih, dia bisa baca gitu kan, jadi TK-nya bagus. Ada yang, dari TK ini ya, kok dia belum bisa baca deh gitu. Jadi kan ada beberapa yang omongan kayak gitu. Sebenarnya dari guru SD-nya aja nih, kita tinggal kerjasama. Memang dari pemerintah juga, Menteri Pendidikan juga kan menyarankan kalau anak TK itu ya belajar dengan banyak pembiasaan. Kayak kemarin tuh seminar, saya ikut seminar kan sama teman kita, Ulfah Rima. Itu dosennya ngomong, ngasih tugas ke anak PAUD tuh ya udah nggak usah berat-berat ya, kayak
pembiasaan di rumah aja, kayak dia bantu orang tua di rumah, cuci piring gitu. Kayak gitu. Tapi kan guru-guru SD sekarang juga nggak mau ribet, ya kan? Banyak nih kan saya tanya ke guru-guru SD juga, Bu, kalau misalnya terima anak usia 6 tahun gimana? Ya terserah, itu tergantung kebijakan. Kalau sekarang sih boleh, kata yang swasta juga kan. Tapi kebanyakan sih guru enggak, soalnya dia pasti bakal satu rewel. Udah rewel, dua belum bisa baca sama nulis juga. Jadi PR-nya bertumpuk-tumpuk nih. Makanya selama itu bertanya-tanya, memang tuh standar kelulusan TK tuh kayak gimana sih? Sedangkan TK-nya aja udah ngerekomendasiin kan. Nah, orang tuanya juga jadi bingung nih. Anak saya masukin SD nggak ya? Kalau dimasukin SD takutnya ketinggalan sama teman-teman yang lain. Sedangkan pelajaran di SD aja sekarang udah berapa? Satu kelas satu aja udah, kalau di MI misalnya udah 8. Itu yang wajibnya. Kalau misalnya mereka belum bisa baca sama belum bisa nulis misalnya, minimal 2 kata lah. Itu kan jadi repot juga. Iya, tapi kalau rata-rata kebanyakan kalau untuk kayak 2 kata atau 3 kata itu bisa, kayak suku kata buku gitu bisa. Cuman kalau untuk baca lancar gitu, ya ada yang bonusnya, ada yang udah lancar, terus PR-nya ada yang belum lancar gitu. Gimana perkembangan anaknya aja gitu. Iya sih, Beda-beda setiap anak. Kemarin juga nemu, kebetulan memang lagi ada seleksi gitu ya. Kalau anak disuruh baca gitu, ada yang nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Baca misalnya gini, kuning. Gimana ya nulisnya kuning? Jadi menalar mereka juga sebetulnya belum sampai ke sana ya. Misalnya, apalagi huruf A, misalnya U, itu nggak ini. Iya. Iya, bukan belum bisa, kayak semua kembali lagi ke perkembangan anak masing-masing gitu. Jadi kita bonusnya itu kalau ada anak TK diajarin bisa lancar gitu. Tapi dengan nilai plusnya itu kalau anak TK itu dengan dia bisa berimajinasi, dengan dia bisa gambar. Kalau di sekolah saya itu jadi ada jurnal pagi. Jurnal pagi itu anak-anak dikasih kertas kosong, terus disediain krayon atau spidol, itu mereka sesuka mereka gambar apapun, imajinasi mereka. Terus nanti lama-kelamaan anak pun bisa gitu, bisa berimajinasi, bisa mengungkapkan apa yang menjadi kendala, apa bisa mengungkapkan perasaannya gitu dengan lewat gambar yang mereka buat. Mereka bisa berani tampil di depan teman-teman, bercerita, itu udah plus banget. Jadi kalau penerapan di sekolah saya itu benar-benar bukan monoton benar-benar ngilangin blok baca tulis, benar-benar ngilangin calistung, enggak. Tapi kita belajar calistung itu dengan metode yang lebih menyenangkan bagi anak. Misalkan kalau dulu kan di papan tulis 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau sekarang lebih kayak pakai media, misalkan kita belajar di luar, ngambil daun 1, terus jadi tangan kanan itu dia ambil daun 1, tangan kirinya ambil daun 1, dihitung ada berapa? 1, 2, berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Itu lebih kayak caranya aja yang lebih menyenangkan, kayak baca, kita tetap nyediain itu buku cerita, tapi buku ceritanya itu yang tulisannya besar-besar, yang bukunya tebel tuh, jadi setiap halaman tuh lebih banyak gambar daripada tulisan gitu. Jadi nanti anak bisa bercerita melalui gambar gitu. Kan ada anak yang gitu kan, dia nggak bisa baca tapi dia bisa bercerita lewat gambarnya. Ini dia tadi jatuh nih, ini gitu. Jadi nggak monoton ngilangin, tapi lebih kayak cara menyenangkan aja buat anak gitu. Jadi biar anak nggak bete, diem, duduk, perhatiin gurunya ke papan tulis. Oke, jadi intinya yang penting TK itu dia bisa interaksi sosial gitu kali ya. Terus lebih ke emosinya dia, ya, gitu nggak?
Iya, dia bisa bertanggung jawab. Itu pokoknya aspek 6 aspek perkembangan itu ada di dia gitu, kayak itu moral, sosial, terus kognitif, motorik, dia gerak, lincah gitu. Bahasanya udah dipahami gitu. Berarti sisanya tinggal tugasnya guru sekolah dasar nih, apalagi guru yang kelas 1 kan. Makanya bingung Ya, orang-orang benar juga banget. Emang itu nggak mau gitu, misalnya apa? guru males ya. Maksudnya sekarang denger-denger gini, Bu, sekarang mah harus udah pada bisa baca dulu, tapi anak saya nggak bisa baca, tapi udah pengen masuk SD, gimana gitu orang tua tuh keluhannya. Berarti kan kita harus sabar-sabar Iya kan? sih. Sedangkan di SD juga ada kompetensi sama target yang harus dicapai nih selama dia kelas 1, ya kan? Gitu. Sekarang kelas 1 SD sekarang berat-berat, tapi nggak kayak kita dulu. Kita dulu nyantai banget. Berat sih, tapi udah lumayan juga, pembelajaran lebih banyak pakai media juga. Cuman kan masalahnya itu, kalau misalnya belum bisa baca, sedangkan satu kelas ada 15 aja, apalagi kalau satu kelasnya ada 30. Itu kan anak makin-makin nggak bisa diajarin kan? Nggak fokus jadinya gurunya buat ngajarin anaknya baca. Itu emang kalau SD gitu ya, kalau kelas 1 30 anak. Kalau negeri, kalau misalnya di swasta rata-rata 20. Maksudnya satu kelas 30 anak gitu. Kalau negeri sampai 30, kalau swasta biasanya sih 20, 25, maksimal 27. Dengan berapa guru? 2. Oh ya, 2. Kalau swasta, nggak tahu kalau misalnya negeri, guru kelas nggak ngerti deh. Gitu. Oke deh, gue mau nanya itu aja, soalnya gue bingung. Itu, jadi kan tadi banyak yang pengen masuk SD kan ke Anissa gitu. Cuman ada yang nggak bisa baca gitu kan. Ya itu apa, buat kita tambah belajar. Kalau ada anak yang daftar terus dia lancar baca, itu bonus. Meringankan. Iya, berarti guru Gitu. SD harus kelas 1 harus melupakan lah target-target yang harus dicapai itu kali. Iya, memang begitu. Kasihan kalau dari TK-nya udah monoton baca, nulis gitu. Nanti ketika dia jenjang ke selanjutnya, dia akan bete. Kayak dari dulu belajar mulu, mana mainnya gitu. Jadi kita ngambil masa bermain dia gitu. Tapi kan banyak juga tuh TK yang, kalau saya kan suka ke TK-TK juga ya. Mereka suka kayak, alhamdulillah Bu, ini dia udah bisa doa ini, udah bisa nulis, udah bisa baca. Oh iya, alhamdulillah. Terus dikit udah bisa doa-doa. Mungkin itu ini kali ya, hafalan yang cuman kalau karena sering-sering diulang makanya dia hafal. Gitu Kebiasaan. Jadi jadi pas bel masuk, biasanya circle time, kita baca surat, baca doa gitu. Mereka bisa kan karena terbiasa mendengar. Bukan kita ngasih Al-Quran nih baca gitu, enggak. Cuman Karena pembiasaan. Kalau disuruh nulis dan sebagainya memang belum bisa. Cuman kalau disuruh baca, sebutin gitu mungkin gini, kalau nulis setiap anak berbeda. Ada yang ya udah kita biarin aja. Kalau di saya tuh, di sekolah saya bukan pakai buku tulis. Kalau buku tulis kan ada bergaris ya, jadi otomatis dia harus sesuai dengan garis itu. Tahu sendiri kan anak TK. Nah kalau di saya itu dikasih kertas lembar, jadi misalkan nulis di papan tulis, akan kayak tulis huruf kata buku, udah tulis di kertas pakai spidol atau pakai krayon, terserah mereka, dan terserah mereka mau nulis berapa. Jadi enggak tulis ya sampai 5, enggak. Berarti terserah mereka, moodnya mereka. Yang penting mereka bisa mengikuti arahan itu. Tapi ada beberapa orang tua nih, misalkan yang paham gitu ya perkembangan anak, kan bisa ada orang tua yang malu nih anaknya belum bisa baca ya kan. Tapi ya udah nggak apa-apa nggak bisa baca, yang penting masuk SD. Ada yang kayak gitu. Tapi orang tua yang paham tentang perkembangan anak biasanya ada juga yang mengulang di kelompok B TK-nya itu gitu, persiapan umurnya udah 7 tahun SD. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi anaknya masuknya umur SD tuh umur 8 tahun dong. Lebih nggak apa-apa sih sebenarnya, lebih mantep gitu. Lebih mentalnya lebih kuat.
menghadapi Tapi tahu kan sendiri jadi kan SD. lebih tua dari usia teman-teman ya. Iya sih, tapi itu kembali lagi ke orang tua gitu, nggak apa-apa sebenarnya kan Tapi ada kan. tapi kalau dari TK sudah kan biasanya kasih rekomendasi kan. Udah nih Bu udah bisa masuk SD. Udah nih Bu kayaknya harus ngulang dulu. Itu kriterianya gimana? Biasanya kalau yang ya udah Bu ini boleh Nah, SD ini. kalau di TK itu kita nggak punya standar kayak ini misalkan ini belum bisa ya PSD karena dia ini gitu, enggak no. Jadi itu tergantung umurnya itu. Tapi kalau misalkan emang mau ngulang itu dari orang tuanya gitu. Jadi kita patokannya umur gitu. Jadi cuman gini doang misalnya. Insya Allah apa? Misalnya dia umur 7 tahun. Usia 7 tahun gitu. Ntar orang tuanya nanya mungkin udah bisa ke SD belum gitu. Kan biasanya orang tua minta rekomendasi guru, minta saran guru kan. Ya, iya kita jelasin. Kita jelasin yang kayak tadi saya jelasin gitu. Kalau ke SD ini kayak gini, mentalnya harus lebih kuat karena ketemu teman baru gitu. Jadi kayak lebih kita jelasin perkembangan anaknya selama 1 tahun. Misalkan dia masuk kelompok B tuh selama tahun, kita jelasin gitu. Oh kira-kira dia udah bisa kok Bu masuk ke SD karena perkembangannya 6 aspeknya udah berkembang alhamdulillah. Itu. Kalau baca sama nulisnya nanti di SD belajar lagi gitu. Lebih menjelaskan perkembangan si anaknya itu. Berarti rata-rata TK 2 tahun ya. Ininya apa? Biar dia matangnya gitu 2 tahun. Tapi kan ada yang masuk kelompok B jadi setahun. Kalau kelompok B itu kan persiapan ke SD. Oh berarti dia pertama kali masuk TK langsung masuk kelompok B? Ada sesuai umur kan. Jadi kalau dia masuk pas umur 4-5 itu kelompok A, 5-6 sampai 7 itu B. Nah, ada juga kelompok bermain playgroup itu 3-4. Ada juga. Berarti pas mau masuk TK juga nggak ditanya ya anaknya gimana gitu, nggak ada kayak tes gitu apa gimana? Enggak. Kalau di TK itu sesuai umur. Misalkan dia daftarnya 4 tahun. Berarti kita arahkan ke kelompok A. Kalau untuk dia kayak gimana, udah bisa ini belum, itu kita nggak tanyain sih. Tapi kayak sebelumnya sekolah di mana, terus biasanya sehari-hari ngapain, lebih kayak pembiasaan dia sehari-harinya. Kalau untuk akademisnya kita nggak tanyain, nanti kita akan lihat sendiri ketika dia masuk. Gitu. Oke deh, thank you. Berarti ini memang tugasnya guru SD buat lebih ngajarin lagi mereka buat lancar baca dan nulis ya. Semangat. Thank you Nise. Sehat-sehat ya di sana. Sama-sama. Maaf ya. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Enggak lah, dan kita kurang dipahami. Kita kan belajar dari pengalaman, ya enggak? Nanya sama yang saya juga masih banyak belajar. Bertanya sama yang sudah berpengalaman gitu. Kalau soal teori-teori kan kalau baca gitu kan teorinya gini, kita kan nggak tahu aslinya tuh sebenarnya kayak gimana kan gitu. Iya, lapangannya gimana gitu ya. Iya gitu. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Asyik kan? Thank you.